Selamat malam untuk kita semua. Ya, salam sejahtera bersama dengan saya Pastor Hendro Kandowangko, Ketua Komisi Kepemudaan Kuskupan Manado. Kembali kita dalam sosialisasi ya dengan acara talk show. Kalau kita ingat pada masa Prapaskah kita mengadakan talk show sosialisasi aksi puasa pembangunan. Kali ini setelah kita merayakan Hari Raya Paskah, pada hari ini pada peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria, kita gunakan momen ini, momen yang indah ini untuk sosialisasi tata perayaan Ekaristi yang baru. Dan luar biasa pasti banyak yang penasaran bertanya-tanya dengan tata perayaan Ekaristi ini yang baru, maka kita akan menghadirkan para pembicara-pembicara kita dari Komisi Liturgi, ada Pastor Stanley Pondaa MSC, juga dari staf dosen dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Pastor Anton Tukiran MSC, dan juga kita akan mendengarkan sebentar sambutan dari Pastor John Montolalu PR, selaku Sekjen Kuskupan Manado sekaligus Pastor Moderator Manado Catholic Orchestra. Selamat malam Pastor. Malam Pastor Hendro dan para peserta sosialisasi Tata Perayaan Ekaristi 2020. Selamat malam semua. Wah, luar biasa. Ya, seperti biasanya sosialisasi ini, talk show ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Manado Catholic Orchestra bersama dengan komisi-komisi yang ada, Komisi Liturgi Kuskupan Manado, Komisi Kateketik, Komisi Kepemudaan Kuskupan Manado, juga dengan Komisi Komsos Kuskupan Manado. Sehingga kita bisa menonton siaran ini lewat fanpage atau Facebook dari Manado Catholic Orchestra, juga fanpage atau Facebook Komisi Kepemudaan Kuskupan Manado, juga bisa dilihat live YouTube di akun Manado Catholic Orchestra. Ya, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti talk show sosialisasi tata perayaan Ekaristi yang baru ini. Namun sebelum kita melanjutkan talk show kita, mari kita awali dengan doa. Kita satukan diri kita, hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang maha baik, sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini, pada peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Kami ingin mengadakan sosialisasi tata perayaan Ekaristi yang baru tahun 2020. Kami mohon Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami dalam acara ini. Memberkati para pastor, para pembicara, moderator, juga pemusik, dan alat-alat yang kami gunakan dalam acara ini, live streaming ini, sehingga semuanya berfungsi dengan baik, dan acara ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga sungguh-sungguh berguna bagi umat, di mana saja mereka berada, khususnya yang ada di Kuskupan Manado. Inilah doa kami ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita menghadirkan moderator kita yang sudah kita kenal bersama, itu Pastor Chris Ludong PR. Nah, tadi sudah diperkenalkan, ini Pastor Moderator Manado Catholic Orchestra, sekaligus sebagai Sekjen Kuskupan Manado. Pastor John akan menyapa para pemirsa di rumah dalam sambutan untuk mengawali talk show kita pada malam hari ini. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Pastor Hendro untuk kesempatan ini dan sekaligus memperkenalkan kepada para peserta sosialisasi Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020. Untuk itu selamat malam kepada semua peserta dimanapun Anda berada dan bisa dijangkau dengan sarana komunikasi pada malam hari ini. Pada malam minggu ini kita berkumpul bersama secara online bersama dengan kelompok-kelompok yang sudah dikatakan tadi. Ada Manado Catholic Orchestra, ada Komisi Kepemudaan, ketuanya adalah Pastor Hendro yang sekaligus menjadi host kita pada malam hari ini. Ada Komisi Kerawam dan Komisi Kateketik, yang ketuanya adalah Pastor Chris yang malam hari ini akan menjadi moderator di dalam acara ini, dan juga bersama dengan Komisi Liturgi, ketuanya adalah Pastor Stanley yang malam hari ini sekaligus menjadi narasumber kita, dan bersama dengan Pastor Anton Tukiran yang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, khususnya sejarah gereja, yang tentu juga di sana-sini bisa terkait dengan liturgi sejarahnya. Dan tentu juga bersama dengan Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Manado, yang ketuanya adalah Pastor Made Pandiasa. Kita semua berkumpul tentu dengan hati dan semangat yang sama, yaitu untuk memahami tata perayaan Ekaristi yang baru yang sudah diterbitkan sebetulnya pada tahun 2020 dan mulai diperkenalkan secara publik di gereja-gereja se-Indonesia mulai pada tahun 2021 ini, dan secara sangat intens di Kuskupan Manado ini mulai disosialisasikan melalui inisiatif dari Pastor Stanley sebagai Ketua Komisi Liturgi Kuskupan Manado sekaligus sebagai dosen liturgi di STF Seminari Pineleng. Maka dari itu tentu Bapak Uskup bersama dengan jajaran Kuskupan pertama-tama mau menyampaikan senang sekali mendengar kegiatan seperti ini. Satu kegiatan yang sangat bermakna, satu kegiatan yang sangat kita butuhkan, satu kegiatan yang diharapkan untuk semakin menghidupkan liturgi kita, teristimewa tata perayaan Ekaristi, menghidupkannya sedemikian rupa supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita ikuti di dalam perayaan Ekaristi sungguh-sungguh berdampak, bukan hanya selagi kita berada di dalam gereja untuk perayaan Ekaristi, tapi memang berdampak juga untuk kehidupan kita selanjutnya. Maka dari itu yang kedua, banyak terima kasih mau disampaikan kepada semua pihak yang sudah bekerja sama. Satu kerjasama yang luar biasa yang ditunjukkan lintas komisi, lintas kelompok di dalam kegiatan sosialisasi ini. Satu kegiatan bersama
yang tentu saja sudah dirancang sedemikian rupa supaya juga malam ini menjadi menarik untuk kita semua. Ada sajian materinya bersama dengan Pastor Stanley dan Pastor Anton sebagai narasumber. Ada iringan-iringan lainnya bersama dengan pemusik Manado Catholic Orchestra, dan ada sapaan-sapaan lainnya bersama dengan host kita dan moderator kita. Mari kita mengikuti kegiatan sosialisasi Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020 ini dengan penuh sukacita, supaya apa yang kita dapatkan pada malam hari ini sungguh-sungguh membuat kita mendapatkan pemahaman yang kita butuhkan. Dan semakin kita memahaminya dengan baik, tentu saja kita berharap kita juga semua semakin mencintai liturgi kita, semakin mencintai perayaan Ekaristi kita, dan semakin menghayati perayaan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian, kita dapat menjadikan perayaan Ekaristi itu benar-benar hidup. Bukan hanya hidup selagi kita mengikuti perayaan Ekaristi, tapi juga hidup selagi kita juga sudah selesai merayakan perayaan Ekaristi ini. Selamat kepada semua, mari kita bersatu padu menyukseskan kegiatan sosialisasi Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020 ini. Wah, luar biasa. Acara talk show kita pada malam hari ini sudah dibuka dengan sambutan ya yang sungguh-sungguh menggembirakan bagi kami semua. Dan satu yang ingin juga saya sampaikan bahwa sosialisasi kita pada malam hari ini merupakan awal sebelum kita akan melaunching video Tata Perayaan Ekaristi yang baru yang sudah dibuat oleh Komisi Liturgi bersama dengan kelompok-kelompok dan komisi-komisi yang ada. Jadi tanpa menunggu lama lagi, saya langsung memanggil saja moderator kita dalam talk show ini, dalam sosialisasi ini, Pastor Chris Ludong. Mari Pastor bersama dengan para pembicara kita pada malam hari ini untuk mengambil tempat yang sudah disediakan di tempat ini. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah yang sedang mengikuti acara ini. Kita sedang dalam acara perkenalan, pendalaman Tata Perayaan Ekaristi yang baru edisi tahun 2020. Dan untuk mendalami, mengenali Tata Perayaan Ekaristi yang sudah mulai beredar sekarang, ini bukunya, itu sudah hadir bersama-sama dengan kita dua narasumber. Yang pertama Pastor Stanley dari Komisi Liturgi. Selamat malam Pastor Stanley. Selamat malam Pastor Chris dan selamat malam para pemirsa umat semua di rumah. Terima kasih. Dan yang kedua itulah Pastor Anton. Pastor Anton Tukiran adalah sebagai ahli sejarah, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Selamat malam Pastor Anton. Selamat malam Pastor Chris dan semua pemirsa. Saya sebenarnya bukan ahli sejarah, hanya pernah belajar sejarah, kurang lebih. Mantap itu sudah. Baik, yo. Nah, kita mulai dari Pastor Anton. Ini sudah ada tahun TPE, Tata Perayaan Ekaristi, edisi tahun 2002. Diterjemahkan tahun 2005 selesai. Baru kemudian ada tahun 2008 diterjemahkan selesai tahun 2020 ini. Nah, ini sebenarnya ada berapa banyak edisi Tata Perayaan Ekaristi sebenarnya ini, sehingga mesti ada perubahan dari tahun ke sini ke tahun yang ini. Apakah sebelumnya sudah ada juga perubahan-perubahan seperti ini? Bagaimana dari aspek sejarah mau dilihat ini? Silakan Pastor. Baik, kita perlu mengenal perayaan Ekaristi di Indonesia dari perspektif sejarah supaya kita memahami yang sekarang ini.
Yang pertama, sebelum tahun 1970, umat Katolik di Indonesia merayakan Ekaristi dalam bahasa Latin. Tapi sudah ada upaya-upaya untuk merayakan Ekaristi dalam bahasa Indonesia, hanya saja bagian doa syukur agung, yaitu prefasi dan bagian kanon, itu diucapkan dalam bahasa Latin. Kemudian kita tahu tahun 1962 sampai 1965 ada Konsili Vatikan kedua. Dan salah satu amanat dari Konsili Vatikan kedua adalah pembaharuan liturgi. Sebagai tindak lanjut dari amanat pembaharuan liturgi Konsili Vatikan kedua itu, lalu diterbitkan Missale Romanum yang mulai berlaku tahun 1970 dengan 4 doa syukur agung. Sebelumnya doa syukur agung hanya 1. Nah, kemudian pada tahun 1971 Gereja Katolik Indonesia menerbitkan buku Aturan Upacara Misa. Ini merupakan terjemahan dari tata perayaan Ekaristi yang terdapat dalam Missale Romanum tahun 1970. Ini bukunya seperti ini, tipis. Oh ya. Oke. Nah, buku Aturan Upacara Ekaristi ini memuat 4 doa syukur agung. Dalam perjalanan waktu itu masih ada perubahan-perubahan dan seterusnya. Lalu kemudian Gereja Katolik Indonesia menerbitkan Tata Perayaan Ekaristi tahun 1979. Ini memuat 10 doa syukur agung. 2 doa syukur agung tobat dan kerukunan, lalu 3 doa syukur agung untuk kanak-kanak, untuk anak-anak, Ini sebenarnya dimaksudkan sebagai ad experimentum untuk uji coba, artinya untuk sementara saja. Tapi de facto itu berlaku sangat lama, sampai tahun 2005, itu berarti berlaku sekitar 25 tahun ya, cukup panjang ya. Baru kemudian tahun 2005 keluar buku Tata Perayaan Ekaristi yang baru, yang merupakan lebih tepat dikatakan sebagai terjemahan dari Ordo Missae atau bagian tetap Tata Perayaan Ekaristi dalam bahasa Latin. Sedangkan yang tahun 1979 lebih tepat itu dikatakan sebagai saduran. Nah, yang tahun 2005 ini lebih tepat terjemahan, tetapi ada beberapa tambahan variasi lokal lah, variasi khas Indonesia. Nah, ini yang sekarang masih kita pakai oleh sebagian orang. Ini karena kita masih masa peralihan. Lalu disebut Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020 yang terbaru, tapi sebenarnya keluar dari percetakan itu 2021, hanya peresmiannya 2020. Nah, ini Pastor Stanley nanti menjelaskan bagian ini. Itu sejarah dari Tata Perayaan Ekaristi. Jadi mengapa berubah-ubah? Karena itu ada perubahan dalam gereja universal, tetapi juga ada upaya-upaya untuk menyesuaikan dengan, di satu pihak dengan cita rasa berbahasa orang Indonesia, tapi di lain pihak untuk tidak lari terlalu jauh dari buku Missale Romanum yang berlaku untuk umat Katolik pengguna ritus Roma di seluruh dunia. Jadi perubahan-perubahan ini lebih memperlihatkan dinamika itu. Baik, itu keterangan dari saya seperti itu. Nah, baik, terima kasih Pastor Anton. Pastor Stanley Ponda ini adalah juga Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Manado, juga dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Nah, kalau kita lihat tadi sesudah Konsili Vatikan kedua, ada 3 kali perubahan. Nah, sekarang kita pakai 2020 yang terbit 2021. Sebenarnya perubahan-perubahan ini perubahan seolah-olah kita ini berarti sebelum tahun 2020 yang kita salah semua buat perayaan Ekaristi, atau bagaimana ini sebenarnya? Ya, terima kasih Pastor Chris dan pemirsa semua di rumah. Di rumah ada istilah
liturgia semper reformanda. Jadi liturgi itu pun seperti gereja semper reformanda. Gereja itu terus-menerus diperbaharui ya. Kenapa diperbaharui? Ya karena kita merayakan liturgi dalam perkembangan zaman yang terus-menerus berubah ya. Salah satu contoh yang paling konkret adalah selama bertahun-tahun kita tidak pernah menyebut Santo Yosef di dalam doa syukur agung kedua, ketiga dan seterusnya. Hanya disebut di dalam doa syukur agung pertama. Tapi kemudian Paus Fransiskus ya, penggemar Santo Yosef itu memberikan tempat yang khusus ya. Santo Yosef di dalam liturgi, terutama di dalam doa syukur agung, sehingga itu dimasukkan di dalam editio tipica tertia reimpressio ya, jadi edisi revisi tahun 2008 ya. Ada begitu banyak juga, ada ya tidak begitu banyak, ada perubahan-perubahan yang terjadi seiring tentu dengan perubahan di dalam gereja sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam TPE 2020 ini sebenarnya kita tidak banyak berbicara tentang perubahan, tetapi sebenarnya kita berbicara tentang terjemahan yang sesungguhnya, kembali kepada yang sesungguhnya, dalam arti kembali kepada apa yang disebut dengan edisi acuan, misalnya Romanum dalam hal ini, misalnya Romanum 2002 atau 2008. Kalau kita memperhatikan terjemahan-terjemahan di dalam TPE 2020, sangat jelas bahwa banyak sekali terjemahan-terjemahan yang sangat harafiah. Sangat harafiah. Kita masih bisa menemukan beberapa elemen lokal, tetapi sangat sedikit kalau bandingkan dengan TPE 2005. Kita punya TPE 2005. Contoh misalnya doa syukur agung di dalam misa bersama dengan anak-anak ya. Mungkin banyak orang akan heran, ini salah satu doa syukur agung yang paling digemari oleh para imam, biarpun namanya doa syukur agung dalam misa bersama anak-anak, tetapi ini juga sebenarnya cocok ya, tidak hanya mengungkapkan iman anak-anak tapi juga iman orang dewasa, sehingga sangat-sangat digemari. Nah, sekarang kita bertanya kenapa itu tidak lagi ada di dalam TPE 2020 ini ya. Jawaban sederhana itu karena tidak ada lagi di dalam misalnya Romanum 2008 ya, sehingga para penterjemah atau uskup Indonesia ya karena setia untuk menerjemahkan 2008, sehingga apa yang tidak ada di dalam misalnya Romanum 2008 itu tidak lagi diterjemahkan ke dalam Taprayaan Ekaristi 2020. Lalu pertanyaannya, apakah di dalam TPE 2020 ini kita masih bisa menemukan elemen-elemen lokal katakanlah? Tentu masih ya, masih. Saya kasih contoh saja, misalnya dua prefasi untuk tanah air. Itu pasti prefasi itu tidak ada di dalam misalnya Romanum. Ini khas prefasi Indonesia yang diambil dari dulu yang disebut dengan doa syukur agung Indonesia tercinta. Satu doa syukur agung yang digubah oleh para dosen dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, diajukan ke Roma tapi tidak disetujui, tetapi prefasinya itu masih tetap dipertahankan. Nah, ini salah satu jadi sebenarnya contoh unsur elemen Manado lokal. tetap ada ya. Ya, unsur Manado dan Pineleng itu tetap ada. Jadi ini salah satu contoh ya. Memang kalau kita perhatikan banyak sekali. Jadi misa kita ini TPE ini sangat Romawi, sangat Romawi. Jadi persis banyak apa yang ada di dalam misalnya Romanum edisi acuan itu memang hampir semua ada di dalam TPE kita. Biarpun tentu kita bersyukur masih ada elemen-elemen lokal yang masih kita bisa jumpai di dalam TPE 2020 ini. Nah, Ini luar biasa penjelasan itu. singkat. Jadi penonton sekalian, bukan karena dulu salah, tapi karena apa yang ada sekarang ini diusahakan supaya terjemahannya itu sedemikian dekat dengan edisi asli dalam bahasa Latin, begitu ya. Nah, kalau begitu kita mulai dari bagian pertama, bagaimana Pastor Stanley ya? Kalau bagian pertama, pembukaan, kan perayaan Ekaristi ada 4 bagian: pembukaan, sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Bagian pembuka itu sebenarnya ada perubahan mendasar di sana, atau lebih sebenarnya sekedar lebih ke terjemahannya? Kita lihat ada di depan altar itu ada berlutut, tapi juga sesuai dengan keadaan bisa juga tunduk di depan altar. Evangeliarium itu dibawa oleh petugas, dia tidak
tunduk dikatakan dalam rubrik-rubrik catatan-catatan merah itu, tidak ikut tunduk tapi dia membawa evangeliarium itu ke depan ke bagian tengah altar kalau saya tidak salah, entah begitu. Baru tobat. Nah, tobat itu ada tobat yang tanpa Kyrie, ada tobat yang diikuti dengan Kyrie baru Gloria. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bagaimana, Pastor? Ya, memang kalau kita meneliti satu persatu mungkin waktu kita tidak cukup. Ya. Saya memberikan contoh beberapa perubahan saja. Sebenarnya perubahan sekali lagi bukan berarti yang lama itu salah, ini yang benar, tapi sebenarnya mau mengikuti yang aslinya. Saya kasih contoh salah satu perubahan, ini soal terjemahan tetapi punya makna spiritual yang sangat penting. Dalam TPE 2005, bahasa Latin rubrik pertama Populo Congregato, ya, itu diterjemahkan dalam TPE 2005 mulai dengan imam. Itu bukan terjemahan harafiah tentunya. Ya. Lalu di dalam TPE 2020 ini sangat harafiah, ya. Populo Congregato itu diterjemahkan setelah umat berkumpul. Ini tentu bukan cuma soal terjemahan, tapi ada program di balik itu. Ya, bahwa perayaan Ekaristi kita bukan pertama-tama perayaan imam, tetapi perayaan Ekaristi adalah perayaan umat yang berkumpul. Ini contoh. Jadi cuma soal rubrik, tetapi ada filosofi, ada teologinya di balik itu. Lalu juga ada rubrik-rubrik yang ada di sini sebenarnya untuk kita yang mempelajari pedoman umum misalnya Romanum, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ya, misalnya contoh misalnya kalau lektor atau diakon membawa evangeliarium, dia tidak menunduk dan langsung membawa evangeliarium meletakkannya di tengah-tengah altar, ini sebenarnya bukan hal yang baru, itu sebenarnya ada di dalam PUMR, hanya di dalam TPE 2005 hal-hal seperti itu tidak dicantumkan, ya tidak dicantumkan. Misalnya di dalam TPE 2005 ada tambahan-tambahan yang sebenarnya tidak ada di dalam edisio bahasa Latin. Misalnya contohnya di dalam TPE 2005 dikatakan imam, para petugas dan umat itu menundukkan kepala bersama-sama ketika mereka sampai di depan altar. Nah, di sini itu jelas setelah tiba di depan altar, imam bersama para pelayan membungkuk, ya. Jadi membungkuk, bukan umat tidak ikut membungkuk. Syukur kita di Kuskupan Manado tidak terbiasa dengan kebiasaan seperti itu. Lalu hal yang menarik juga kalau kita perhatikan, nah ini mungkin banyak akan sedikit mengagetkan atau apa, sikap umat selama ritus pembuka ini. Ya. Jelas sekali di dalam TPE 2020 sikap umat itu berdiri. Ya. Beda dengan TPE 2005, pada bagian tobat itu ada ditulis, ada dalam tanda kurung berlutut. Jadi kemungkinan untuk berlutut di dalam TPE 2020 itu persis sama dengan editio tipika atau edisi acuan dalam bahasa Latin. Semua sikap itu berdiri. Ya, kenapa kita tidak berlutut lagi? Nah, sangat jelas juga diungkapkan tobat ini adalah pernyataan tobat dan bukan doa tobat. Ya. Sehingga sikap yang cocok untuk sebuah pernyataan ungkapan adalah tentu bukan berlutut tetapi berdiri. Juga yang tadi disinggung soal misalnya ada rumusan-rumusan yang misalnya bisa langsung lompat ke kemuliaan itu ya. Sebenarnya bukan hal yang baru. Juga di dalam TPE 2005 itu ada hal-hal seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya tata cara tobat yang di dalamnya sudah ada rumusan Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, sesudah absolusi umum itu langsung tidak lagi mengulangi Kyrie tetapi langsung kepada kemuliaan. Nah, ini bagus, informasi bagus untuk para dirigen supaya tahu kalau sudah ada Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah, berarti tahu ini tidak perlu lagi Kyrie. Karena itu mungkin aplikasinya kalau mau menyanyi Kyrie itu mesti rembuk dengan pastor selebran, itu apalagi sudah latihan berminggu-minggu Kyrie, lantas pastor dengan Kyrie, Tuhan kasihanilah kami, berarti harus hilang itu. Yang begini-begini supaya dipersiapkan bagus. Dan memang di dalam tata cara tobat ini banyak sekali yang dihilangkan, ya, direduksi. Jadi
memang tetap punya tata cara tobat 4 tata cara tobat, tapi tata cara tobat 2, 3, 4 ada pilihan-pilihan yang tidak lagi dimasukkan karena ya praktis saja di dalam praktek itu kebanyakan tidak dipakai. Ya, jadi untuk apa sesuatu yang tidak dipakai kalau kita taruh di sini? Karena itu TPE 2010 ini dari segi jumlah halaman dia sedikit Lebih kurang. tipis. Masih satu lagi besar tentang itu, selain tadi untuk kita para imam tapi juga petugas-petugas liturgi harap membaca baik-baik rubrik itu catatan-catatan merah karena di situ semua panduan sudah diberikan kepada kita semua. Tapi ada satu bagian pembuka itulah doa pembuka, tapi sebenarnya lebih doa kolekta. Itu biasanya ada penutup resmi dengan rumusan trinitaris. Apakah itu memang wajib begitu? Apakah doa persembahan juga begitu, doa penutup juga begitu, atau hanya ini khusus untuk doa pembuka atau kolekta itu? Ya mungkin sebelum menjawab langsung kita tentu bisa mencek. Ini juga menarik di dalam TPE 2020 itu perubahan istilah-istilah bagian dari perayaan Ekaristi yang untuk kita kurang lazim. Misalnya contoh perubahan kita sudah terbiasa dengan istilah doa pembuka. Ya. Nah, sekarang dipakai istilah doa kolekta. Ya. Dan itu memang persis terjemahan dari bahasa Latin doa kolekta. Dan untuk saya itu lebih benar daripada doa pembuka karena kita tahu doa-doa presidensial ini sebenarnya fungsinya itu justru menutup satu ritus tertentu. Ya. Jadi doa kolekta yang kita ini sebenarnya dia menutup ritus pembuka. Jadi bukan membuka sesuatu. Ya. Sama juga dengan doa yang jadi istilah lain lagi doa persembahan itu tidak ada lagi. Jadi itu persis dipakai istilah doa atas persembahan ya. Jadi terjemahan harafiah dari oratio super oblata ya. Contoh-contoh seperti itu. Nah, doa ini penutup juga. Doa penutup itu jadi Bukan kita lagi tidak pakai istilah doa doa penutup penutup. tetapi doa sesudah komuni. Nah, kembali kepada doa kolekta memang itu sama juga dengan rumusan di dalam misalnya TPE 2005, jadi doa kolekta itu selalu punya rumusan trinitaris ya. Satu ya katakanlah kita menyebut sebuah kewajiban, tapi ini sebuah tradisi ya, rumusan trinitaris dan kita tahu bahwa ada diberikan beberapa pilihan karena bisa saja misalnya kalau Kristus tergantung doa itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Bapa. Lalu misalnya kalau Kristus itu disebut pada akhir, nah tentu ada rumusannya sendiri. Kalau misalnya doa persiapan atau doa atas bahan persembahan itu sangat istilahnya kristologis ya. Biarpun di situ ada misalnya apabila putra disebut pada akhir dengan doa yang diarahkan kepada Bapa ada rumusan penutupnya sendiri. Nah ini sebenarnya mau mengatakan Pastor Ges dan umat sekalian yang terkasih, yang justru harus paling banyak mempelajari TPI ini adalah imam, karena banyak hal yang berkaitan dengan imam. Ya. Mungkin umat bertanya, mana perubahan yang berkaitan dengan umat? Sedikit sekali. Ya. Yang kalau misalnya yang saya catat, sejauh saya catat mungkin ada hal-hal lain yang paling menonjol adalah misalnya aklamasi sesudah Injil, di situ ada melodi sendiri. Ya. Lalu yang sangat menonjol tentunya adalah aklamasi anamnesis. Aklamasi anamnesis yang teksnya, aklamasi anamnesis itu kan dinyanyikan oleh umat. Itu teksnya dirubah, terjemahannya harafiah, tapi juga melodi-melodinya itu baru. Ya. Dan syukur kita sudah Komisi Liturgi bersama MCO sudah menyusun model-model pola lagu aklamasi anamnesis yang bisa diikuti oleh umat. Itu saja. Baik, terima kasih Pastor Stanley. Kita pindah ke Pastor Anton dulu. Kalau mendengar tadi penjelasan itu, lebih banyak imam yang mesti menyesuaikan diri, rumusan-rumusannya dan lain-lain. Umat biasanya hanya mengikuti sambil memperhatikan rubrik-rubrik yang ada. Kalau dibandingkan dengan aturan ini, upacara misa yang tahun berapa ini? 71 sesudah Konsili Vatikan kedua ini ya. Nah itu ada bagaimana mesti dikatakan? Dan ada dua pertanyaan ini lagi Pastor Anton, yang itu tahun 2002 itu terjemahannya cepat sekali, tahun 2005 selesai.
kenapa tahun 2008 ini ya, butuh 12 tahun sekitar baru 2020 selesai. Apakah memang sedemikian rumit ini terjemahan ini, atau soal komunikasi dengan Roma, atau soal bagaimana? Jadi dua ini, silakan. Nah, ini saya tidak tahu karena ini dapurnya ada di Komisi Liturgi KWI ya, mereka yang tetapi kita hanya bisa menduga-duga lah. Ya. Pada waktu Kardinal Ratzinger menjadi Paus Benediktus ke-16, dia sangat memperhatikan liturgi, termasuk juga terjemahan-terjemahannya ke dalam berbagai bahasa nasional. Nah, misalnya dalam dunia berbahasa Inggris juga diadakan terjemahan yang baru, yang sedapat mungkin mendekati teks Latinnya. Contoh, dalam Credo tentang Yesus, Putra Allah, dikatakan one being with Father. Itu dalam terjemahan Inggris yang lama di bagian Credo. Tapi dalam terjemahan Inggris yang baru itu menjadi consubstantial with Father. Ini sesuai dengan teks Latinnya consubstantialis. Nah, seperti itu. Lalu dalam bahasa Inggris yang lama itu kata-kata konsekrasi untuk anggur dikatakan for you and for all. Tapi dalam terjemahan Inggris yang baru yang mulai berlaku tahun 2010 itu diganti menjadi for you and for many, bagimu dan bagi banyak orang, bukan bagi semua orang. Ini sesuai dengan teks Latinnya pro vobis et pro multis. Nah, seperti itu. Nah, Indonesia memperhatikan ini yang sedang berkembang ini. Jadi sambil memperhatikan itu, lalu sambil juga mencari upaya-upaya untuk merevisi bagian-bagian mana yang perlu direvisi dari TPE 2005. Waktu lalu sebenarnya ini juga sudah agak lama terjemahannya jadi, tetapi karena ada keluar dari Paus yang memberikan kewenangan untuk meresmikan terjemahan bukan lagi pada Roma, tetapi pada konferensi wali gereja, lalu ini sempat terhenti, itu antara lain karena faktor itu. Jadi saya tidak tahu faktor-faktor lain, tapi dinamika ini mempengaruhi mengapa yang dari tahun 2005 ke 2020 ini cukup lama, makan waktu cukup lama, begitu kira-kira. Oh ya, ada Pastor Stanley mau tambahkan? Saya begini, jadi kadang-kadang secara sederhana dijelaskan bahwa yang 2005 itu terjemahan dari 2002. Sebenarnya tidak persis seperti itu. Jadi yang saya tahu dari teman-teman di KWI, jadi sebenarnya kita sudah punya teks misa, ya, teks misa sudah dipersiapkan rancangan teks misa sebelum muncul ini misalnya Romanum 2002. Jadi sebenarnya kita sudah punya teks misa, ya. Makanya kalau kita perhatikan yang 2005 itu banyak sekali jauh berbeda dari terjemahan teks Latin, ya. Teks Karena Latin mau menekankan kelokalan. Indonesiaannya. Jadi sebelum misalnya Romanum 2002 sebenarnya kita Uskup Indonesia sudah punya terjemahan Indonesianya. Tapi ya sekarang disederhanakan ya 2005 itu dari 2002. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi kita sudah punya sebenarnya baru muncul yang misalnya Romanum 2002 itu. Oh ya, baik. Sementara kita berdiskusi di sini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari penonton di rumah, bisa ditulis saja di Facebook atau media sosial yang ada supaya tim kita akan memberikan kepada kita untuk dijawab. Masih Pastor Stanley, itu kalau kita pindah ke bagian yang kedua, bagian ibadat sabda, itu ada perubahan-perubahan yang cukup menyolok, ya. Itulah misalnya dengan terbitnya buku Mazmur yang baru itu berubah luar biasa karena misalnya referen itu berubah total, Mazmurnya tetap tapi refrennya
berubah hampir seluruh kalau saya tidak salah itu ya. Baru bacaan Injil. Dalam bacaan Injil itu dialognya dirubah dari inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, sekarang menjadi inilah Injil suci menurut begitu. Baru demikianlah Injil apa itu yang lalu, demikianlah Injil Tuhan. Injil Tuhan. Sekarang sama saja. Bacaan pertama, kedua, ketiga semua demikianlah sabda Tuhan. Nah, itu bagaimana, Pastor? Ya, ini sebenarnya konsekuensi dari usaha untuk menerjemahkan secara harafiah. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat misalnya Romanum atau edisi Latinnya itu memang seperti itu. Ya, jadi bukan inilah Injil suci Yesus Kristus, tetapi memang inilah Injil suci. Ya, Evangelis. Jadi Injil suci, tidak ada Injil suci Yesus Kristus. Jadi konsekuensi dari usaha untuk menerjemahkan secara harafiah. Sama juga dengan aklamasi sesudah Injil ya. Jadi tidak lagi inilah Injil suci tapi Injil Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan, tapi sederhana terjemahan dari verbum Domini ya. Inilah sabda Tuhan ya. Jawabannya itu sama, biarpun untuk umat cara menyanyikannya itu berbeda. Nah, tentu yang menarik juga sebenarnya di dalam bagian ini adalah begini. Kalau kita perhatikan di dalam rubrik, kalau imam mengatakan inilah Injil suci menurut Matius, kita sudah terbiasa dalam TPE 2005 umat juga itu membuat tanda salib pada dahi, pada bibir, mulut dan pada dada. Nah, kalau kita perhatikan rubrik di TPE 2020 ini dikatakan begini. Inilah Injil suci menurut Matius, dan dalam rubrik dikatakan dan sementara itu ia menandai buku dan dirinya pada dahi, mulut, dada dengan tanda salib. Jadi kalau ia itu berarti menunjuk kepada siapa yang mengatakan lebih dulu, diakon atau imam. Tidak lagi disinggung umat. Nah, pertanyaannya apakah umat itu dilarang di sini? Nah, memang rubrik tidak lagi mengatakan, tetapi ini satu kebiasaan yang sudah sangat lama, sudah sangat tua, dan memang dari segi makna itu sangat luar biasa, sangat cocok. Nah, kita sepakat untuk tetap mempertahankan kebiasaan itu. Dasarnya dari mana? Dasarnya di dalam pedoman umum misalnya Romanum. Dalam PUMR, saya lupa nomornya, dikatakan ada keterangan seperti ada keterangan tambahan. Jadi sesudah imam atau diakon menandai buku dan dirinya pada dahi, mulut dan dada dengan tanda salib, di dalam pedoman umum misalnya Romanum ditambahkan hal yang demikian bisa juga dibuat oleh umatnya. Syukurlah sekarang kita sepakat kita tetap pertahankan kebiasaan itu. Jadi tetap bagian Injil itu sesudah dialog dengan umat, itu diakon atau imam yang membaca Injil memberi tanda salib baik pada buku maupun pada dahi, bibir, dan dada. Tapi juga hal yang sama bisa dibuat oleh, kalau ada imam lain, konselebran mereka buat, umat yang lain juga bisa buat. Nah, itu bagus. Beberapa hal yang tidak ditulis dalam rubrik, tapi dalam PUMR, pedoman umum Missale Romanum, ada. Sehingga ini bagus kita tahu dan bagus kita praktekkan terus. Baik, kita Boleh tanya? ya. Ini kalau imam atau umat membuka TPE ini, TPE yang baru ini, pada bagian kemuliaan itu ada ini. Misalnya, kemuliaan masa Paskah itu pakai misa 1. Pada hari Minggu biasa misa 11. Hari raya dan hari pesta misa 8. Hari pesta Santa Perawan Maria misa 9. Para rasul. Pesta para rasul misa keempat. Nah, sekali lagi kalau imam membaca ini atau umat membuka ini akan bertanya apakah ini wajib? Mungkin Pastor Stanley baik itu menjelaskannya. Betul, itu berhubungan dengan kita punya kreativitas di sini, dengan banyaknya misa-misa yang dikarang oleh kita punya komposer lokal. Ini mungkin memang mesti lihat
dengan Pastor Hari Singko, tapi mungkin Pastor Stanley bisa menjawab karena di sini memang sudah ditulis masa khusus, kemuliaan atau gloria yang khusus begitu. Oke, jadi ini tentu sebenarnya model-model saja yang ditampilkan untuk membantu imam sebenarnya, ya membantu imam supaya tidak bolak-balik lagi. Tapi saya mengerti ini bukan sebuah keharusan bahwa hanya pakai ini, ya. Kalau kita perhatikan di bagian terakhir masih dikatakan pola lagu yang lengkap terdapat dalam Graduale Romanum, itu berarti ini belum lengkap, ya. Nah, kalau kita merasa kita juga punya hak untuk menghargai karya-karya yang sudah ada di dalam puji syukur atau mada bakti yang pasti masih bisa digunakan, ya. Kalau kita hanya pakai ini tentu tak putar-putar di sini saja, tidak kreatif, ya itu saja, ya. Itu jawaban singkat saya. Nah, begitu kita rehat sejenak. Sesudah ini kita akan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para pemirsa di rumah melalui akun-akun yang ada. Yang sementara menulis silakan terus menulis, kita akan mencoba menjawab pada babak yang kedua. Segala kebaikan
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Nah, kita masih di sosialisasi tata perayaan Ekaristi 2020 bersama kedua narasumber kita, Pastor Anton Tukiran dan Pastor Stanley. Nah, kita mulai dengan Pastor Anton dulu. Ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah diberikan oleh kita punya penonton dan pemirsa. Dedi Egidius mempertanyakan, inilah Injil suci menurut siapa? Markus. Lantas umat jawab, dimuliakanlah Tuhan. Nah, pada waktu itu apakah wajib membuat tanda salib pada dahi, mulut dan dada? Tadi sudah dijawab ya Pastor Stanley. Nah, Pastor Anton, ini ada pertanyaan dari saudara Ibu Agnes Lomban. Apakah TPE 2020 ini wajib dipakai di Keuskupan Manado? Kapan itu? Baik, TPE 2020 ini berlaku untuk seluruh Indonesia, bukan saja hanya Manado. Oke. Tapi sekarang ini kan masih masa peralihan ya, masa sosialisasi, dan belum semua paroki juga menerima TPE yang baru ini. Sehingga sekarang ini belum semua paroki menggunakannya. Jadi kita mengerti itu. Tapi nanti mulai tanggal berapa? Tanggal 1 November ya. 2021 semua diharapkan sudah pakai yang baru ini. Nah, ini catatan Pastor Anton tadi, jangan ada di paroki-paroki yang belum memakai TPE baru, mereka pergi protes kepada pastor paroki ya. Nah, itu penting. Belum ya. Ini masih dalam sosialisasi Iya. sampai tanggal 1 November baru seluruh Indonesia wajib menggunakan TPE yang baru. Baik, terima kasih Pastor Anton. Pastor Stanley, ada beberapa pertanyaan yang bagus di sini. Dari David Maneus, apakah tata gerak liturgi dan apakah inkulturasi itu dikurangi, dibatasi dalam TPE yang baru ini? Begitu, itu kesannya pribadi. Lantas ada dari Andreas Indra Gunawan, apakah perubahan pada TPE, tata perayaan Ekaristi ini, nanti pada gilirannya akan merubah juga tata perayaan Sabda hari Minggu dan tata perayaan Sabda di lingkungan-lingkungan komunitas-komunitas umat yang lain. Itu dulu barangkali. Ya, tadi ditanyakan tentang kesan bahwa dimensi, tadi kita sudah sebut dimensi-dimensi lokal, inkulturasi itu dikurangi. Memang ada kesan seperti itu ya. Jadi unsur-unsur yang khas lokal itu yang ada di dalam TPE 2005 itu tidak ada lagi ya. Biarpun memang tadi kita sudah menyinggung ada aspek-aspek lokal yang dipertahankan, contohnya tadi soal privasi ya. Nah, soal inkulturasi ini kan satu hal yang ribet sekali. Menerjemahkan teks ini dalam bahasa Indonesia saja ini sudah sebuah inkulturasi ya, inkulturasi awal. Nah, tapi kesan tadi memang banyak juga yang mengesankan bahwa sayang sekali aspek-aspek yang lokal itu tidak dimasukkan lagi, tetapi kita tentu berpikir atas cara yang lain ya, tentu kita berpikir positif saja
bahwa ini mengungkapkan kesatuan gereja ya. Jadi gereja itu satu, kudus, katolik dan apostolik. Satu itu bukan hanya satu konsep, tetapi satu itu bisa salah satunya itu terungkap dengan membawakan teks-teks dan tata cara yang satu dan sama untuk seluruh gereja Katolik dengan ritus Latin atau ritus Romawi. Nah, tentu perjuangan untuk inkulturasi itu masih satu perjuangan yang terus-menerus harus dijalankan. Bagaimana kita bisa merayakan sebuah liturgi yang dekat di hati kita, ya, bukan sebuah liturgi asing yang ditransfer kepada kita. Ini satu perjuangan yang masih terus-menerus. Saya tentu penasaran bagaimana perkembangan dari TPE 2020 ini. Dan bagaimana usaha inkulturasi ke depan, kita juga ya tentu penasaran dan mengusahakan supaya inkulturasi liturgi itu akan tetap berlangsung. Ya. Baik, terima kasih. Saya menambahkan, inkulturasi itu masih bisa dibuat juga misalnya dengan menyanyikan bagian-bagian tertentu misa dalam gaya daerah tertentu. Ambil contoh yang sudah ada. Tuhan kasihanlah kami, kemuliaan kudus anak domba Allah, misa Manado misalnya. Itu juga suatu bentuk inkulturasi gayanya, nadanya. Baik, terima kasih. Terus masih Pastor Anton, saya tanya kepada Pastor Anton, ini ada pertanyaan dari, apakah nanti akan ada buku TPE, ini kan TPE untuk imam, apakah ada buku TPE untuk umat? Lantas ada satu lagi dari Glenn Singal, terdapat doa-doa di mana umat harus menunduk membawakan doa itu, misalnya doa tobat, doa syahadat. Pertanyaannya, kenapa dulu-dulu tidak dibuat begitu? Atau sudah ada sebenarnya tapi tidak dilaksanakan saja? Waktu apa itu yang dikandung dari perawan Maria waktu syahadat itu kan tunduk. Nah, apakah ini baru atau sebenarnya dari dulu sudah ada hanya tidak dilaksanakan begitu? Baik, yang pertama tadi, apakah nanti ada ini TPE untuk umat, ya, yang umat. kecil-kecil itu ya maksudnya. Ya, betul. Saya tidak tahu pasti, saya tidak masuk komisi liturgi di KWI atau di sini. Sementara di sosial di. Tetapi ini sangat dibutuhkan oleh umat. Jadi kalau toh misalnya KWI tidak buat, Keuskupan Manado ya bisa buat. Pastor Stanley kan. Tadi sudah saya dipesan. lihat Pastor John bilang sudah ada 12.000 yang dipesan. Oh, sudah ada ya. Sebentar. Cuma belum tersalur ke umat ya. Jadi tenang aja, nanti ada. Pasti ada lah. Dan itu sangat penting untuk umat. Yang kedua, menunduk itu ya. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Dalam TPE sebelum 2005 memang tidak diperhatikan. Tapi dalam TPE 2005 sudah ditulis bagian ini menunduk dan seterusnya, cuma belum banyak dipraktekkan. Nah, sekarang diulangi lagi dalam TPE yang baru ini. Jadi sebenarnya dalam teks Latinnya sudah dari dulu ada, cuma terjemahan ke bahasa Indonesia itu baru ada tahun 2005 itu. Oh ya. Itu. Jadi soal pelaksanaannya sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah ada praktek dari dulu, ini hanya belum disosialisasikan. Sosialisasinya, dan belum pelaksanaannya belum diperhatikan dengan baik gitu. Baik, terima kasih Pastor Anton, Pastor Stanley. Ada beberapa pertanyaan lagi di sini. Itulah soal doa syukur agung itu mesti berdiri, berlutut. Sejak kapan? Dari privasi kita berlutut, sejak doa syukur agung baru berlutut. Nah, itu pertanyaannya. Baru ada dari Andreas Angel Alexander Yamlean. Mohon penjelasan bagian ritus komuni, apakah saat komuni umat, kor dirigen langsung menyanyikan lagu, atau ada saat hening dulu setelah itu baru dinyanyikan lagu. Silakan. Oke, yang tentu mungkin bagus diinformasikan soal TPE umat, buku umat. Kita bersama dengan Keuskupan sudah memesan, Keuskupan Manado termasuk yang pertama kali memesan, dan bahkan kita mengusulkan TPE yang ada logo keuskupannya, tetapi awalnya diterima tapi kemudian ditolak. Sudah. Jadi yang tertinggal itu hanya logo di belakangnya. Di belakang ya, betul. Begitu. Jadi sabar saja, tentu kita butuh waktu karena banyak juga yang memesan. Lalu kemudian
sikap umat pada saat doa syukur agung, memang kalau kita perhatikan, jadi tidak semua tata gerak itu ada di dalam TPE, ya TPE. Kita juga harus melihat tata gerak lain yang ada di dalam pedoman umum misalnya Romanum. Contoh yang tadi disebutkan ya, memang misalnya rubrik tidak menganjurkan lagi bahwa kita membuat tanda salib seperti imam diakon, tetapi di dalam rubrik atau di dalam penjelasan PUMR itu ternyata bisa dibuat. Nah, ini berkaitan juga dengan tata gerak pada doa syukur agung ya. Memang idealnya sikap yang paling tepat untuk doa syukur agung itu berdiri, ya, berdiri. Tapi di dalam ya ini juga berkaitan dengan daya tahan manusiawi kita ya. Makanya di dalam PUMR pedoman umum misalnya Romanum dikatakan ada dua kemungkinan ya. Jadi umat itu bisa berlutut sebenarnya pada saat konsekrasi. Itu kemungkinan pertama, ya, bisa berlutut pada saat konsekrasi. Ya, jadi waktu imam mulai pada malam perjamuan terakhir dan seterusnya. Ya. Lalu kemungkinan kedua, dan ini kemungkinan yang paling populer adalah dikatakan begini, tetapi kalau umat sudah biasa berlutut, sudah sesudah sanctus atau sesudah kudus, maka kebiasaan itu bisa dipertahankan. Dan kita tahu ini pilihan ini yang paling populer. Dan kita yakin atau kita menyepakati bahwa kebiasaan ini tetap kita pertahankan. Jadi bahwa sesudah sanctus, sesudah kudus, umat bisa berlutut. Lalu yang terakhir, itulah pertanyaan-pertanyaan lain, apa yang menjadi dasar sampai TPE ini mesti diperbaharui? Saya kira tadi sudah ya. Jadi dasarnya karena Terjemahan, editio tipika itu lalu kemudian muncul ada yang disebut dengan reimpressio tahun 2008, dan ini ada banyak perubahan-perubahan yang mau tidak tahu mau kita ikuti karena gereja-gereja atau liturgi dalam bahasa-bahasa lain sudah membuat revisi, misalnya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jerman, juga bahasa-bahasa lainnya. Sayang kalau Indonesia kita tidak ikut kan, makanya itu menjadi dasar untuk membuat revisi lagi. Ya, kita tidak tahu mungkin di kemudian hari, tetap misalnya Romanum dia berubah lagi, ya mungkin kita akan buat revisi lagi. Ya kita tidak tahu, itulah liturgia semper reformanda. Masih soal sikap lagi, ini ada pertanyaan yang baru masuk dari Susanti Teresia Mangke. Pada waktu perarakan awal, bagian awal ini, pada waktu imam berlutut atau tunduk di depan altar dan pada waktu imam mencium altar, apakah bagaimana sikap umat waktu itu? Bisa juga menunduk atau diam-diam berdiri saja tegak? Baru mau tanya, perayaan Ekaristi berapa kali selama perayaan Ekaristi berapa kali buat tanda salib? Ya, yang pertama sebenarnya sudah disinggung tadi, memang di dalam TPE 2005 di situ dimungkinkan umat juga membuat menundukkan kepala, tapi bukan pada saat imam mencium altar, tetapi pada saat imam dan petugas itu sampai di depan altar. Lalu dalam TPE 2005 dimungkinkan umat juga. Biarpun kita tahu di Kuskupan Manado ini tidak lazim, tapi di dalam TPE 2020 ini persis seperti di dalam bahasa Latinnya yang membungkuk, bukan menundukkan kepala. Yang membungkuk adalah imam dan para petugas, itu berarti umat itu, karena pada saat itu umat sementara menyanyikan lagu pembuka, maka sikap umat adalah berdiri seperti biasa. Lalu kemudian pertanyaan tentang tadi coba disinggung tentang tanda salib. Nah, ini kan kita bedakan antara ada tanda salib liturgis sebagai bagian dari tata perayaan liturgis dan ada tanda salib personal sebagai ungkapan devosi yang sebenarnya bisa dibuat secara pribadi kapan saja. Misalnya tanda salib liturgis itu kita tahu tanda salib liturgis yang dibuat bersama-sama itu hanya 2 kali, yaitu pada tanda salib awal dan sesudah dan pada saat berkat. Tetapi di dalam perayaan sendiri ada banyak sekali kemungkinan umat secara pribadi bukan bersama-sama membuat tanda salib. Misalnya ketika masuk ke gereja kita buat
tanda salib, lalu ada kebiasaan juga berlutut sebelum misalnya duduk, sikap duduk bertanda salib, juga ada kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya ketika menyambut komuni sampai bahkan ada yang menyambut komuni dia buat tanda salib dulu sampai di tempat duduk juga sebagai ungkapan doa buat tanda salib. Nah, ini tanda salib yang dibuat secara pribadi yang tentu kita tidak bisa larang. Tapi sebagai sebuah tanda salib liturgis, bagian dari liturgis itu hanya 2 kali saja. Nah, ya, kita masuk ke pertanyaan lain untuk Pastor Anton. Itu kalau di bahasa Inggris, edisi bahasa Inggris ada satu badan yang memang khusus untuk memperhatikan standar bahasa terjemahan dari Latin ke dalam bahasa Inggris untuk seluruh bahasa yang menggunakan bahasa Inggris. Ada namanya ICEL, apa International, apa begitu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kita punya enggak? Baik, kalau bahasa Inggris itu konteksnya bahasa Inggris dipakai di berbagai negara, banyak sekali negara yang menggunakan bahasa Inggris dan seringkali tiap negara juga punya istilahnya dialek-dialek yang khas. Maka diperlukan satu badan perhimpunan semacam begitu yang mempersatukan semuanya itu. Nah, untuk bahasa Indonesia kan hanya dipakai di wilayah Indonesia. Maka itu tidak ada. Memang Malaysia dengan Brunei menggunakan bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu mereka bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau mau mereka menggunakan terjemahan bahasa Indonesia silahkan, tapi bukan urusan kita Indonesia. Jadi untuk bahasa Indonesia tidak ada perhimpunan semacam itu. Itu cukup terhimpun dalam KWI. Jadi kalau sudah disahkan oleh KWI itu berarti berlaku untuk seluruh Indonesia. Begitu keterangan saya. Oh ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita istirahat. Itulah Pastor Stanley, kalau lihat doa syukur agung ini ada 2005 ada 10 doa syukur agung. Sekarang ada 4, ada 2, ada 4. Itu apa sebenarnya yang membedakan? Kenapa tidak tulis 1, 2, 3, 10, tapi 4, 2, 4? Ya, jadi sama saja kalau kita jumlahkan tetap doa syukur agung itu 10. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana para penterjemah atau para uskup Indonesia berusaha sangat setia dengan misalnya Romanum. Ya. Misalnya soal nama, sebenarnya doa syukur agung yang menggunakan nama angka itu hanya doa syukur agung pertama, ya, kedua, ketiga, keempat. Ya. Itu hanya doa syukur agung itu yang menggunakan angka. Tapi yang lain dia menggunakan doa syukur agung dengan tema rekonsiliasi 1 dengan 2, lalu kemudian ada doa syukur agung untuk berbagai kepentingan. Ya. Nah itu di dalam TPE 2010 ini sangat konsisten dipakai. Kita tidak lagi menggunakan istilah doa syukur agung ke-5, 6, 7, tidak lagi. Jadi langsung namanya. Nah apa yang berubah di dalam doa syukur agung bukan cuma soal nama, tetapi juga kesusunan konstelasinya itu dia berubah. Yang hilang adalah doa syukur agung di dalam misa bersama anak-anak. Doa syukur agung yang sebenarnya populer sekali karena di situ jadi kita akan merindukan doa aklamasi itu yang menyanyi ya, menyanyi Allah, itu ya. sungguh baik hati. Allah engkau sungguh baik. Jadi tidak ada lagi. Kenapa dikatakan? Karena itu tidak ada di dalam doa syukur agung, itu tidak ada lagi di dalam Misale Romanum 2008. Nah, ini yang menarik, doa syukur agung yang kita sebut dulu doa syukur agung ke-7. Nah, dalam 2005, TPE 2005, doa syukur agung ke-7 itu hanya 1 doa syukur agung dengan 4 prefasi yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau kita lihat teksnya di dalam Misale Romanum, itu sebenarnya memang ada 4 doa syukur agung. Jadi doa syukur agung untuk berbagai kepentingan atau keperluan 1, 2, 3, 4 dengan tema-tema masing-masing. Nah, menariknya teks itu dia berbeda itu hanya pada bagian prefasi. Bagian prefasi berbeda, tapi untuk keempat doa syukur agung itu dari kudus sampai doksologi akhir itu sama dia punya teks. Ya, sama teksnya. Begitu. Sehingga ya kita tetap kita hitung-hitung ya sama saja tetap 10 doa syukur agung. Itu saja. Baik, masih ada satu sesi terakhir lagi rupanya, tapi kita rehat sejenak. Ya. Kita silahkan
MCO untuk mengisi acara ini.
sosialisasi TPE 2020 babak yang ketiga dalam live talk show ini. Nah, masih ada pertanyaan di sini. Ada 3 pertanyaan lagi ke Pastor Stanley. Apakah seorang seksi liturgi wajib mengetahui, seksi liturgi wilayah, stasi, wajib mengetahui TPE yang baru ini? Dan soal beberapa praktek, itulah waktu perarakan masuk, waktu imam dan petugas-petugas masuk. Apakah umat wajib menghadap ke imam yang masuk dari depan pintu atau tetap menghadap ke altar? Dan ketiga itulah soal tanda salib, supaya seragam katanya demi kesatuan. Apakah tanda salib itu bagaimana? Di dahi, perut, pundak kiri kanan, atau di mana? Ya, yang pertama tentu bukan hanya seksi liturgi, tetapi semua umat itu punya kewajiban untuk mengenal tata perayaan Ekaristi 2020 karena ini milik kita, punya kita, bukan hanya punya KWI, bukan punya imam, tapi milik kita. Lalu kemudian sikap umat dalam perarakan masuk, siapapun imam, petugas dan umat, fokusnya adalah pada altar, sehingga semua itu menghadap ke altar. Kita tidak perlu menghadap ke umat, apalagi menghadap ke imam dan petugas, apalagi menghadap sambil foto-foto, itu tentu tidak perlu. Lalu yang cara tanda salib, ya ini tentu cara kita ikut saja cara tanda salib yang diajarkan oleh orang tua kita dulu-dulu. Untuk saya secara pribadi adalah membuat tanda salib pada dahi, pada dada, punggung kiri kanan, dan itu untuk saya cukup, ya. Pundak kiri kanan, ya. Nah, ini Pastor, dari TPE yang lama dan TPE yang baru itu berbeda juga di apa namanya? Aklamasi, ya. Itu dari anamnesa ada berapa yang lama, ini tinggal 4. Nah, mungkin pada kesempatan ini bagus dikasih contoh lagi 1-2 anamnesa yang baru ini. Ya, bagus juga. Memang kita sudah membuat beberapa video rekaman, tapi kita ambil saja contoh pola lagu 1 dengan pola lagu terakhir, pola lagu keempat. Ada teman-teman dari MCO yang bisa membantu. Ini sekedar memperkenalkan dan melatih. Pola lagu 1 dan 4. Nanti Dr. John akan mengangkat. Jadi teksnya itu berubah sesuai dengan teks Latin, dan pola lagu atau melodinya juga itu berubah dan menarik untuk dinyanyikan. Ini melodi asli dalam bahasa Latin atau melodi? Tidak, ini yang dipertahankan itu yang pertama, lalu yang lain itu gubahan-gubahan baru. Lokal. 135 pola lagu pertama, dan kita akan nyanyikan juga 138. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Kita lihat, kita coba pola lagu yang terakhir, pola lagu 3 pilihan 2. Halaman 138. 138. Agunglah misteri iman kita. Penyelam
kami, karena melalui salib dan bangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya, terima Wow, kasih. bagus ya. Jadi Umat sayang, tentu bisa melatih sendiri. sayang kalau tidak dipraktekkan ini. Maka kita akhirnya akan mendengarkan closing statement pertama dari Pastor Anton. Baik, kita perlu mengingat bahwa perayaan Ekaristi itu adalah doa resmi gereja. Dan kita bukan pemilik gereja, kita hanya masuk ke dalam gereja menjadi salah satu anggotanya. Dalam semangat seperti ini, baik kita melaksanakan apa yang sudah ditetapkan ini. Karena kita ini sekali lagi hanya warga gereja. Spiritnya ialah dalam liturgi kita mengenakan Kristus. Jadi yang ditonjolkan adalah apa yang dikehendaki oleh gereja, bukan kita. Saya yakin bahwa semangat seperti ini juga yang menjiwai para uskup yang terhimpun dalam KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, sedemikian sehingga mereka mengesahkan terjemahan yang sedekat mungkin dengan teks aslinya dalam bahasa Latin. Nah, kalau kita sadar bahwa ini adalah milik gereja, sekali lagi, maka mari kita berusaha melaksanakannya sebaik-baiknya sebisa kita. Itu pesan dari saya. Terima kasih, kita adalah warga gereja, bukan pemilik gereja. Maka ketika gereja mengeluarkan pembaharuan-pembaharuan kita sebagai umat, sebagai warga gereja, mari kita ikuti dengan seksama. Dan berikut closing statement dari Pastor Stanley. Ya, umat sekalian yang terkasih, Pastor Chris, kita tentu berterima kasih kepada siapa saja yang telah berusaha untuk menerjemahkan dan menyelesaikan teks doa, teks tata perayaan Ekaristi 2020 yang tentu memakan banyak waktu, memakan perhatian dan banyak hal. Ya. Kita tentu sadar bahwa ini bukan sesuatu yang sudah sangat sempurna. Ya. Dalam studi-studi yang sangat-sangat teliti kita masih melihat ada salah-salah ketik, ya, ada salah-salah peredaksian, tetapi kesalahan-kesalahan kecil ini tentu tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa terima kasih kita kepada siapa saja yang telah berusaha menyusun ini untuk kita semua umat Katolik di Keuskupan Manado, tapi juga untuk umat Katolik di seluruh Indonesia. Nah, ini tentu buku kita, buku gereja. Nah, saya ingat satu dokumen gereja yang mengatakan begini, umat memiliki hak untuk mendapatkan perayaan Ekaristi yang benar. Kalau begitu maka sebagai imam kita juga punya kewajiban untuk merayakan perayaan Ekaristi yang benar. Mudah-mudahan dengan tata perayaan Ekaristi yang baru ini, entah kita sebagai imam, sebagai umat boleh merayakan Ekaristi secara baik dan benar dan teristimewa perayaan Ekaristi yang berbuah sehingga kecintaan kita kepada Ekaristi semakin bertumbuh sehingga idealisme kita Ekaristi sebagai sumber dan puncak itu boleh-boleh sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Pastor Stanley. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup umat Kristen dan begitu untuk memenuhi ideal itu, maka diharapkan para imam merayakannya dengan baik dan benar, karena umat juga punya hak untuk ikut serta dalam perayaan Ekaristi yang dirayakan dengan baik dan benar. Terima kasih Pastor Stanley, terima kasih Pastor Anton untuk percakapan kita dalam rangka sosialisasi TPE yang baru, TPE 2020. Saya Pastor Chris sebagai moderator ucapkan terima kasih atas perhatian saudara, terima kasih atas keterlibatan semua pihak, kepada para peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan diucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa untuk acara-acara selanjutnya, tapi juga untuk
ikut selalu video-video yang sudah disiapkan oleh MCO untuk sosialisasi ini. Terima kasih. Kita boleh berikan aplaus ya, luar biasa. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu dalam talk show sosialisasi Tata Perayaan Ekaristi yang baru. Ya, dan kita bisa lihat antusiasme dari umat yang luar biasa sehingga ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para pembicara dan juga pada moderator kita. Oleh karena itu supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umat yang mungkin masih ada pertanyaan yang mau diajukan dan yang masih penasaran, maka kami akan melaunching video Tata Gerak Tata Perayaan Ekaristi yang baru itu pada tanggal 19 Juni tahun 2021 dan video ini akan di-launching di akun-akun seperti Facebook Manado Catholic Orchestra, Komisi Kepemudaan Kuskupan Manado, Komisi Komsos Kuskupan Manado, juga Musika Sakra Kuskupan Manado. Ya, kita juga berdoa supaya juga bisa diputar di YouTube, baik yang di Manado Catholic Orchestra maupun di YouTube Komisi Liturgi, Komisi Kata Ketik. Ya, minta maaf hari ini tidak bisa live streaming di YouTube. Tapi moga-moga apa yang telah diberikan tadi itu bisa sangat berguna dan juga kita akan dibantu, akan diedarkan juga buku umat, ya buku umat Tata Perayaan Ekaristi yang baru sehingga menjadi jelas apa yang tadi sudah disampaikan, ada yang berubah tapi ada juga yang bertahan ya. Terima kasih banyak untuk sosialisasi hari ini moderator Pastor Chris dan juga pembicara kita pada malam hari ini Pastor Stanley Pondas sebagai Ketua Komisi Liturgi Kuskupan Manado dan juga Pastor Anton Tukiran, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dan sebelum kita akan mengakhiri talk show sosialisasi kita pada malam hari ini, saya minta Pastor Stanley untuk menutup kita dalam doa penutup sekaligus berkat untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sungguh besar karya-Mu di dalam kehidupan kami, sungguh besar kasih-Mu sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan sosialisasi TPE 2020. Bapa di surga, semoga acara ini bukan semata-mata untuk memuaskan keingintahuan kami, tetapi terutama semoga melalui Ekaristi kami semakin mencintai Engkau, semakin dekat dengan Engkau, dan menjadikan Ekaristi sebagai sumber dan puncak perjumpaan kami dengan Engkau. Bapa di surga, terima kasih juga atas penyertaan-Mu di dalam acara kami, alat-alat yang kami pakai, orang-orang yang terlibat secara sukarela di dalam kegiatan ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, untuk mereka semua. Juga para umat-Mu yang ikut serta di dalam kegiatan ini, kami mohon berkat-Mu juga untuk mereka semua. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Pastor Stanley dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Manado Catholic Orchestra ya, luar biasa penampilan mereka pada malam hari ini. Dan kembali saya mengundang Pastor John untuk bisa bersama-sama dengan kami ya untuk memberikan sertifikat ya, juga ungkapan terima kasih kepada moderator juga terlebih khusus kepada para pembicara kita pada malam hari ini. Ya, ini langsung diserahkan oleh Sekjen sekaligus Pastor Moderator Manado Catholic Orchestra. Pertama kepada Pastor Stanley. Ya, kedua kepada Pastor Anton. Ya, Pastor mau foto bersama, Pastor di tengah sini. Oke, terima kasih juga kepada para pemirsa yang di rumah. Dengan demikian berakhir sudah
talk show kita pada malam hari ini, sosialisasi tata perayaan Ekaristi yang baru. Sampai berjumpa di lain kesempatan dengan tema-tema yang menarik bersama dengan kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.
cintamu padaku takkan pernah